Kita orang-orang yang mau hidup dari Tuhan, amin. Dan minggu ini yang Tuhan taruh di hati saya, perjamuan kudus. Kita perlu perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah senjata rahasia berkemenangan di tengah dunia yang penuh kekalahan. Saudara dan saya hidup di tengah dunia yang gak menentu, di tengah dunia yang gak bisa kasih kepastian. Bahkan kita hidup di tengah situasi yang mungkin kita lihat semuanya lebih banyak kabar buruk daripada kabar baiknya. Karenanya Tuhan ajak saudara tidak hidup pakai kekuatanmu sendiri, tapi hidup dari Tuhan. Amin. Makanya kekristenan, saya mencatat ini, kekristenan bukan hidup untuk Tuhan, tapi hidup dari Tuhan. Kok gitu sih Pak Pendeta? Ya kita nggak bisa hidup untuk Tuhan pakai kekuatan kita. Alkitab bilang kita mengasihi Tuhan. Yang mulai adalah karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Orang-orang yang hidup dari Tuhan bisa hidup untuk Tuhan. Jangan dibalik-balik. Amin. Dan salah satu cara Tuhan mau saudara menjaga saudara untuk terus hidup dari Tuhan, bukan hidup dari kekuatanmu sendiri, adalah perjamuan kudus. Cara Tuhan untuk membawa umat Tuhan selalu hidup dari Tuhan, bukan dari diri sendiri, adalah dengan mengajarkan untuk melakukan apa? Perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus adalah senjata rahasia berkemenangan di tengah dunia yang gak pasti, di tengah dunia yang penuh dengan kekalahan? Karena waktu saudara perjamuan kudus, saudara sedang mengubah fokusnya dari diri sendiri kepada Yesus. Amin. Makanya bersyukurlah saudara ada di Tiberias. Karena di Tiberias saudara diajar perjamuan boleh tiap hari. Dengan perjamuan tiap hari, fokus kita tiap hari bukan pada diri sendiri, tapi fokus kita pada Yesus. Amin. Maka kita tidak hidup dari kekuatan kita sendiri, tapi hidup dari Tuhan. Dan waktu kita perjamuan, Alkitab bilang begini, 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Sudah itu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Menjadi peringatan akan apa? Bukan peringatan tentang kita. Amin. Waktu kita perjamuan mungkin banyak masalah, mungkin banyak tantangan, ada urusan yang harus kita hadapi di hari itu. Tapi waktu kita perjamuan, mungkin kita memperhitungkan hari ini gimana ya. Saya nggak punya pengalaman hadapi masalah seperti ini, saya nggak punya kekuatan hadapi masalah seperti ini. Waktu kita perjamuan, kita tidak fokus pada apa yang kita punya, pada kekuatan kita, pada ketidakberdayaan kita. Kita mengingat bahwa Tuhan sudah bela kita di atas kayu salib. Amin. Bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat buat setiap kita. Waktu kita perjamuan, baca terus Pak, lalu. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Menjadi apa? Peringatan akan aku. Tuhan mau bilang, ingat, aku sudah tebus kamu, ingat, aku sudah mengasihi kamu, ingat, aku sudah sediakan berkat buat kamu. Ada kekuatan apa dengan mengingat itu? Ada kekuatan perubahan. Saya percaya setiap kita mau alami perubahan. Kita mau masalah kita berubah jadi mujizat. Kita mau tantangan kita berubah jadi kesempatan untuk lihat kebaikan Tuhan. Kita mau lihat ketakutan kita berubah jadi keberanian. Amin. Neuroscience mengajar bahwa perubahan jangka panjang, lama-lama kita berubah, terjadi bukan hanya karena mau. Banyak orang mau berubah, tapi mau nggak cukup. Saudara perlu mengulang-ulang memperkatakan, mengulang-ulang mengucapkan, mengulang-ulang menaruh dalam dirimu pengulangan yang bermakna. Dan ketika saudara perjamuan kudus, saudara melakukan tindakan rohani yang Tuhan berikan untuk membangun identitasmu yang baru. Saya diberkati oleh Tuhan. Saya bukan orang yang kalah. Tuhan sudah membayar kemenangan saya di kayu salib. Saya orang yang ditolong oleh Tuhan. Dengan perjamuan kudus kita sedang mengingat perbuatan Tuhan di kayu salib.
Untuk orang yang percaya, saudara yang percaya, di ujung masalahmu, di ujung tantanganmu, itu ujungnya bukan kehancuran, tapi ujungnya mujizat. Amin. Ujungnya setiap tantanganmu adalah jawaban dari Tuhan. Amin. Ujungnya di tengah ketidakberdayaanmu, ujungnya adalah Tuhan buka jalan buat kita. Amin. Masalahnya bukan di ujungnya nih. Saya percaya takdir saudara nggak ditakdirkan untuk kalah. Yang percaya bilang amin. Karena saudara percaya Yesus dan kemenangan Yesus diberikan bagimu. Jadi takdir hidupmu bukan orang kalah, orang menang. Takdir hidupmu ujungnya lihat mujizat, lihat sembuh, lihat dipelihara, lihat ditolong Tuhan. Masalahnya bukan di ujungnya itu, masalahnya di pertengahan ini nih. Di pertengahan ada apa? Butuh keberanian untuk hadapi masalah. Butuh keberanian untuk hadapi tantangan. Butuh keberanian ketika ada pekerjaan, harus berani. Oke, aku kerjain ini, aku percaya ada hikmat dari Tuhan. Butuh keberaniannya. Masalahnya banyak orang percaya kehilangan keberaniannya. Kenapa bisa kehilangan keberanian? Karena waktu lihat masalah, lihat pekerjaan, lihat tantangan, hitung diri. Nah, bagaimana supaya kita nggak hitung kekuatan diri, tapi kita hitung kekuatan Tuhan? Nggak ada cara lain. Perjamuan. Waktu perjamuan fokusnya berubah, bukan pada diri sendiri, tapi kepada Tuhan. Waktu perjamuan saudara mengulang-ulang, aku disayang Tuhan, aku dibela Tuhan, aku dipelihara Tuhan. Tuhan pasti buka jalan, di kayu salib Tuhan sudah buka jalan buat hidupku. Dan apa yang kamu ingat, terus ingat, itu akan membentuk hidupmu. Karena itu ingatlah Kristus. Melalui perjamuan kudus, maka hidupmu diarahkan pada kemenangan. Perjamuan kudus membuat saudara ingat Tuhan. Bukan ingat, aku gak mampu, aku gak bisa. Gak ingat itu, tapi ingat Tuhan udah sayang, Tuhan udah bela di kayu salib. Amin. Saya kasih contoh di perjanjian lama. 1 Samuel 17, nanti baca di rumah ya. Ada apa 1 Samuel 17? Ada Daud yang disuruh papanya ke medan peperangan. Di medan peperangan, Daud mendapati ada Goliat tampil. Siapa Goliat? Pahlawannya orang Filistin. Tingginya 6 hasta. Kurang lebih 2,5 meter lebih lah. Dan Daud tingginya 160, banyak pakar bilang 160, saya 170, lebih tinggi dari Daud. Gantengnya gantengan saya kayaknya. Ya udah rela aja ya kan. Dan Daud mendengar Goliat berkata seperti ini. Pilih satu orang dari kalian lawan aku. Kalau kalian menang, aku jadi budak kalian. Tapi kalau kalian kalah, kalian yang jadi budakku. Dan orang Israel ngapain? Orang Israel dengar itu ngapain? Alkitab bilang, sembunyi. Lalu Daud bilang begini, siapakah orang yang tidak bersunat ini? Daud lagi bilang apa? Mereka, orang ini nggak bersunat. Maksudnya apa? Sunat itu apa? Perjanjian Tuhan. Nggak punya perjanjian sama Tuhan. Orang Israel punya perjanjian sama Tuhan. Oke, saya tanya ya. Orang yang punya perjanjian sama Tuhan, lawan orang yang nggak punya perjanjian sama Tuhan, menang yang mana? Yang punya perjanjian. Jadi kalaupun bukan Daud yang lawan, orang Israel yang lawan, yang lain, lawan mereka, lawan Goliat, menang siapa? Iya, menang orang Israel. Kenapa? Karena punya perjanjian sama Tuhan. Tapi kenapa nggak ada yang lawan? Kenapa nggak ada yang lihat kemenangan? Karena semuanya sembunyi. Nggak punya kekuatan untuk hadapi. Inilah orang Kristen hari ini. Ada penyakit, ada tantangan, ada urusan, ada pekerjaan, ada hutang. Kenapa nggak lihat jalan? Kenapa nggak lihat berkat? Kenapa nggak lihat mujizat? Karena nggak ada yang berani hadapi, sembunyi. Saya mau bilang, tantangan berhadapan sama saudara, tantangan pasti kalah. Nggak ada yang amin ini. Resesi berhadapan sama saudara, resesi kalah, saudara yang menang. Amin.
Penyakit berhadapan sama saudara, penyakit kalah, saudara yang menang. Kenapa banyak orang Kristen nggak lihat kemenangan? Sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena lupa. Lupa apa? Lupa identitasnya. Makanya perjamuan mengingatkan identitasmu. Aku disayang, aku udah dibela, aku udah ditebus. Amin. Makanya kalau tiap hari kita perjamuan, kita mengulang-ulang identitas kita, mengubah kita dari penakut sembunyi jadi berani tampil. Pertanyaannya sekarang, apa yang buat Daud kok punya keberanian? Orang Israel lain gak punya keberanian. Apa yang buat Daud punya keberanian? Orang Israel lain gak punya keberanian. Waktu ditanya Saul, jawaban Daud gini. Tuhan yang menolong aku waktu aku berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang untuk bela 2-3 ekor kambing domba yang aku jaga. Tuhan yang sama pasti menolongku hari ini. Daud mengingat Tuhan telah menolong dia melawan cakar singa dan beruang, memampukan dia percaya Tuhan akan memberi kemenangan dia melawan Goliat, memampukan dia berani menghadapi Goliat. Apa yang buat dia berani hadapi Goliat? Dia ingat di masa lalu Tuhan sudah tolong. Apa yang buat kamu punya keberanian hadapi masalah, hadapi tantangan, hadapi penyakit, hadapi hutang-hutang? Setiap kali kamu perjamuan. Karena setiap kali kamu perjamuan, kamu sedang mengingat dan berkata, Tuhan yang dulu telah menebusku, membelaku di atas kayu salib, Tuhan yang sama pasti juga menolongku hari ini untuk berkemenangan. Sehingga sebesar apapun masalah tantangan, engkau gak akan mundur, engkau akan hadapi. Dan waktu engkau hadapi, ujungnya mujizat, ujungnya berkat, ujungnya jalan keluar, ujungnya kebaikan Tuhan ditunjukkan buat kita. Karena takdir kita bukan diciptakan untuk kalah, kita orang yang ditebus. Amin. Kita orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa perjamuan kudus jadi senjata rahasia berkemenangan di tengah dunia yang penuh kekalahan? Karena waktu saudara perjamuan, saudara fokus sama Tuhan. Waktu saudara fokus sama pembelaan, kasih sayang Tuhan, saudara akan hadapi masalahmu. Orang-orang yang lupa sama janji Tuhan, orang-orang yang lupa sama Tuhan, sama kebaikan Tuhan, orang-orang itu biasanya mundur, putus asa, kecewa. Karena orang-orang yang seperti itu sedang mengandalkan kekuatannya, pemikirannya sendiri, dan lupa pada perbuatan Tuhan, lupa pada apa yang Tuhan sudah sediakan buat hidupnya. Di mana contohnya? Kalau tadi perjanjian lama, saya ambil perjanjian baru. Nanti baca di rumah Lukas 24. 2 minggu lalu kita bahas ini. 2 orang yang pergi dari Yerusalem ke Emmaus, Kleopas dan 1 murid lain. Di Yerusalem Tuhan janji anak manusia memang akan ditangkap, dianiaya, dipukul, didera, mati di Yerusalem. Tapi di Yerusalem, anak manusia pada hari ketiga akan bangkit. Tapi waktu Yesus ditangkap, dianiaya, 2 orang ini, Kleopas dan 1 murid yang lain, gak disebut namanya. Di hari 3 hari kemudian, di hari Yesus bangkit, mereka sedang pergi meninggalkan Yerusalem. Waktu mereka pergi meninggalkan Yerusalem, Yesus jalan bersama mereka, jadi bertiga. Di ayat 16, tapi mereka 2 orang ini gak kenal Yesus, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa perbincangannya? Mereka bilang, harusnya Yesus jadi raja. Kenapa Yesus ditangkap? Harusnya Yesus jadi pembela kita. Kenapa Yesus mati? Mereka kecewa, mereka marah. Padahal Yesus sama-sama mereka. Waktu saudara kecewa, waktu saudara marah, saya pikir Tuhan pergi dari hidupmu. Tuhan ada di dekatmu. Tapi ada sesuatu yang menghalangi matamu sehingga nggak lihat itu adalah Tuhan. Dan kalau kita pelajari di Lukas 24, Yesus terus menguatkan mereka. Apa yang buat 2 orang yang sedang kecewa ini pergi dari janji Tuhan? Pergi dari yang saya sebut Yerusalem, tempat janji digenapi, ke Emmaus, tempat pelarian. Apa yang buat mereka nanti balik lagi? Ketika sampai di Emmaus ayat 29, mereka memaksa Yesus untuk tinggal. Yesus seolah-olah mau terusin perjalanan. Mereka bilang tinggal sebentar. Di ayat 30, Alkitab bilang, maka Yesus memecah-mecahkan roh perjamuanku. Ayat 31, maka terbukalah mata mereka. Dan mereka melihat Yesus. Mereka lihat ada keselamatan.
Waktu perjamuan, mata kita terbuka, ada keselamatan. Ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Ayat berikutnya Alkitab bilang, mereka enggak istirahat dulu, mereka enggak bermalam dulu, mereka segera bergegas dan kembali ke Yerusalem. Mereka punya semangat yang baru. Apa yang buat kamu dari putus asa, kecewa, balik lagi jadi semangat, jadi berani hadapi masalah ketika engkau perjamuan. Karena waktu engkau perjamuan, matamu terbuka. Waktu engkau perjamuan, kau ingat, di kayu salib penyakit sudah ditebus. Di kayu salib kegagalan sudah ditebus. Di kayu salib kemenangan Yesus sudah terima dan diberikan buat setiap kita yang percaya kepada Yesus. Dan saya percaya, saya berdiri di hadapan orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Jadi saudara tahu betapa penting perjamuan, amin. Tanpa sadar nih saudara, setiap hari perjamuan, saudara lagi mengubah fokus. Karena waktu saudara perjamuan, inilah tubuh Yesus yang hancur di kayu salib yang memberkati aku. Saudara tidak sedang berkata, inilah hidupku yang udah kerja keras, yang udah berusaha. Enggak, saudara enggak ingat kekuatanmu. Bahkan inilah aku yang enggak berdaya, enggak. Tapi inilah tubuh Yesus yang sudah hancur buat hidupku. Inilah darah Yesus yang sudah mengampuniku. Waktu saudara perjamuan, saudara mengubah fokus. Waktu fokusmu pada Tuhan, saudara punya semangat. Waktu saudara punya semangat hadapi masalah, ujungnya sekali lagi ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan dinyatakan di hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa perjamuan kudus senjata rahasia di tengah dunia yang penuh kekalahan? Karena waktu perjamuan kita membungkam semua tuduhan. Perjamuan kudus membungkam semua tuduhan. Alkitab bilang, iblis adalah pendakwa anak-anak Tuhan. Wahyu, kitab Wahyu katakan, dia mendakwa anak-anak Tuhan siang dan malam. Dan pendakwaannya dikalahkan oleh darah anak domba. Hari-hari ini, sadarkah saudara, setiap kali saudara nonton berita, lihat keadaan, lihat kanan kiri, lihat berita, lihat keadaan hari ini, lihat harga yang lagi naik, berita harga lagi naik, lihat virus ada di mana-mana. Sedang ada tuduhan yang menuduh hidup kita. Hidup kita hari ini susah, kamu gak akan berhasil. Susah hari ini untuk dapat bisnis, susah hari ini untuk kerja, susah hari ini untuk dapat untung. Kemampuanmu gak cukup. Hadapi dunia yang sulit ini kamu mati, kamu gak bisa apa-apa. Ada tuduhan-tuduhan. Tapi waktu kita angkat darah Yesus, tubuh darah Yesus berseru ke sorga dan membungkam semua tuduhan. Ibrani 12 ayat 24 versi firman Allah yang hidup. Pak Bari boleh baca buat kita. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus sendiri yang sudah membawa perjanjian baru yang menakjubkan kepada kita, dan kepada darah yang dipercikan yang memberikan anugerah pengampunan, bukan seperti darah Habel yang menjerit menuntut balas. Kita baca pelan-pelan. Dan kepada Yesus sendiri yang sudah membawa perjanjian baru yang menakjubkan kepada kita, dan kepada darah yang dipercikan. Sama-sama bilang darah Yesus. Sama-sama bilang darah perjanjian. Amin. Yang memberi apa? Anugerah pengampunan. Bukan seperti darah Habel yang menjerit menuntut balas. Terjemahan baru bilangnya begini. Kepada Yesus pengantara perjanjian baru, kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. New King James Version bilang begini, darah Yesus speak better things. Darah Yesus berbicara hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Kalau begitu darah bicara dong. Kalau gitu darah mengeluarkan suara. Iya. Sejak kapan kita tahu darah mengeluarkan suara? Sejak awal di kitab Kejadian. Kalau saudara baca Kejadian 4, ada Kain yang bunuh adiknya siapa? Habel. Lalu Tuhan tanya sama Kain, Kain di mana adikmu? Mana gua tahu, emang gua urus adikku? Emang aku penjaga adikku? Lalu Tuhan bilang apa? Darah adikmu berteriak. Darah Habel teriak. Teriaknya apa? Menuntut balas. Kain gak layak untuk hidup. Kain gak layak untuk diberkati karena dia berbuat jahat. Kain harus kena kutuk. Kain gak boleh diberkati. Darah Habel teriak menuntut balas. Darah Yesus berdarah-darah di kayu salib.
Dan orang yang menyebabkan berdarah-darah ada di depan Yesus. Tapi Yesus teriak di atas kayu salib. Darah Yesus teriaknya apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Darah Yesus teriak pengampunan. Siapa yang percaya? Doa Yesus itu pasti dijawab. Lambaikan tinggi tangan yang percaya. Jadi menurut saudara, orang-orang yang sudah berbuat jahat sama Yesus diampuni nggak? Diampuni. Amin. Oke, mereka diampuni karena mereka minta ampun. Mereka diampuni karena mereka layak diampuni. Tapi darah Yesus berteriak kasih anugerah. Amin. Darah Yesus berteriak kasih anugerah. Mereka diampuni. Mereka ada di posisi itu. Mereka ada di keadaan itu diampuni. Karena anugerah. Hari ini kita dituduh nih. Oleh berita, oleh keadaan. Gak bisa. Gak enak hidup hari-hari ini. Harga lagi naik. Ada utang, ada penyakit. Gak bisa bahagia hidup hari ini. Susah, sulit. Tapi kita perjamuan. Kita ingat. Ada darah Yesus. Waktu kita perjamuan juga teriak. Teriak apa? Kita diberkati. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita hebat. Kita diberkati karena anugerah. Kita disembuhkan. Bukan karena kehebatan kita. Tapi karena anugerah. Kita naik jabatan, kita sampai di posisi. Di tempat di mana kalau pakai kekuatan kita gak bisa. Tapi karena darah Yesus teriak, kita sampai di posisi itu. Kita sampai di keadaan itu. Kita sampai pada kemenangan. Bukan karena kuat gagah kita. Tapi karena ada darah yang teriak. Membungkam semua tuduhan. Membungkam semua dakwaan. Mau tepuk tangan yang dahsyat. Yang luar biasa. Supaya saudara sadar waktu perjamuan. Ada kuasa yang besar terjadi. Amin. Bahkan Yesus menunjukkan sejak awal. Bahwa seruan Yesus itu ada kuasa. Seruan darahnya, darah perjanjian lebih berkuasa lagi. Makanya kamu jangan hidup dari tuduhan-tuduhan, dari dakwaan. Susah hari ini. Pak Bari punya diesel lagi nih mobilnya. Apalagi yang mobil diesel, gak cukup. Gak cukup uang bensinnya. Uang untuk BBM gak cukup karena diesel naiknya dahsyat luar biasa. Gak cukup. Ada tuduhan hidup kita kurang. Supaya hari ini kita angkat darah Yesus. Dan darah Yesus teriak, hidupmu gak akan pernah kurang, hidupmu diberkati. Bukan karena kuat gagah hebatmu, tapi karena anugerah. Karena darah Yesus teriak ke surga untuk hidupmu dipelihara, diberkati. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Saya orang-orang yang ketemu jemaat yang bilang, Pak, kalau saya ada di sini, bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat. Tapi waktu saya perjamuan, itu memampukan saya beriman. Ada anugerah Tuhan buat hidup saya, buat keluarga saya. Saya gak sedikit ketemu orang-orang yang bilang, Pak dulu mau kasih makan anak sehari aja susah. Tapi baca Alkitab, perjamuan kudus, minta anugerah Tuhan. Hari ini punya pabrik, hari ini diberkati. Saya ketemu orang hebat makan bareng. Karena ternyata umurnya sama, kelahiran 80 ya ketahuan deh tuanya ya. Belum tua lah ya, 80 ya, 46 usia saya. Jadi saya tanya SMA-nya di mana? Berarti dulu di daerah Jakarta ya, daerah Bogor ya. Karena rumahnya daerah Tangerang atau daerah Tangerang. Enggak Pak Pendeta, dulu saya nggak bisa sekolah. Karena nggak ada uang. Kok bisa? Ya datang sama Tuhan, Tuhan buka jalan untuk bisnis. Dan Tuhan ketemuin sama orang-orang yang tolong saya, yang bantu saya. Bisnis saya jadi maju, saya diberkati. Ya, dia diberkati bukan karena hebat, bukan karena lulusan, bukan karena kemampuannya, tapi dia percaya anugerah. Saudara mau hidup dari anugerah atau dari dirimu sendiri, itu pilihan. Kalau saya mau hidup dari anugerah Tuhan, amin. Sehingga setiap tuduhan apapun kita percaya ada perkataan di atas kayu salib, sudah selesai. Dan perkataan itu cukup untuk hidup kita dipelihara, untuk hidup kita lihat kebaikan, untuk hidup kita lihat mujizat, untuk kita disembuhkan, untuk kita lihat Tuhan buka jalan. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Ketika Yesus hidup, ada wanita yang dilempar di depan Yesus menghadapi banyak tuduhan.
karena ketangkap berzina. Wanita ini nggak bisa buat apa-apa lagi. Pembelaannya nggak pernah cukup. Apa yang dia punya nggak bisa membuat dia bebas dari dakwaan itu. Makanya kita tidak hidup dari tuduhan, kita hidup dari penebusan. Perempuan yang tertangkap berzina dikelilingi dengan tuduhan kayak gini nih. Mungkin kita hidup seperti perempuan ini. Ia nggak dituduh untuk dihukum mati. Tapi rasanya keadaan sedang menghukum mati saya ini sebentar lagi. Nggak ada jalan nih. Nggak bisa buat apa-apa. Makan susah. Sakit, sembuh-sembuh. Mungkin ada banyak tuduhan. Ya karena kita emang nggak berdaya. Kita nggak punya apa-apa. Tapi jangan lupa. Kita punya darah Yesus. Amin. Dan satu perkataan Yesus yang tidak berdosa, silahkan lempar duluan. Membungkam semua para penuduh. Makanya saya bilang, satu perkataan Yesus di kayu salib, sudah selesai. Membungkam semua pendapat, pakar pendapat, orang pendapat, keadaan bahwa hidup kita nggak bisa bahagia, hidup kita nggak bisa sukses, hidup kita nggak bisa sembuh. Kita sembuh, kita diberkati, kita ditolong oleh karena darah Yesus memberi anugerah buat kita di kayu salib. Yesus katakan sudah selesai. Amin. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ketika kamu perjamuan kudus, kamu sedang berbicara penebusan Yesus. Amin. Sampai di poin ini saudara diberkati. Sudah dikuatkan? Rohmu sudah menyala-nyala? Takutnya udah pergi? Imannya udah bangkit? Kalau imannya udah bangkit, Alkitab bilang jadilah sesuai imanmu. Imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu buka jalan. Amin. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Oke, yang terakhir. Kenapa perjamuan kudus adalah senjata rahasia di tengah dunia yang penuh kekalahan? Tadi yang pertama, perjamuan kudus mengubah fokus kita dari diri sendiri kepada Tuhan. Dan kita bukan orang yang hidup dari kekuatan sendiri, tapi hidup dari Tuhan. Cara Tuhan jaga kita hidup terus sama Tuhan, hidup mengandalin Tuhan, perjamuan kudus. Yang kedua, perjamuan kudus membungkam semua tuduhan. Pakar bilang, susah hidup hari ini. Pakar bilang, aduh ngeri nih, anak-anak susah dijaga. Kita percaya anak-anak kita ada darah Yesus dijaga Tuhan. Amin. Ada anugerah Tuhan yang melindungi. Ada sesuatu yang terjadi, perlindungan, kuasa terjadi di hidup kita. Bukan kehebatan kita, bukan kelayakan kita nggak mungkin sampai di situ. Tapi karena anugerah. Yang ketiga, perjamuan kudus mengaktifkan perjanjian berkat. Amin. Jadi hebatnya perjamuan kudus ya. Saya bersyukur loh ada di gereja ini. Bahkan saudara boleh bawa pulang perjamuan. Siapa yang suka bawa pulang perjamuan? Satu karung bawanya. Satu plastik gede pak. Kantong Starbucks isinya perjamuan. Gak apa-apa saudara bawa pulang, jangan banyak-banyak. Secukupnya. Nanti jadi pajangan aja di kulkas. Tiap hari perjamuan. Amin. Itu mengarahkan hidup. Perjamuan itu membuatmu jadi percaya. Perjamuan mengaktifkan perjanjian berkat. Ada sesuatu yang mengingatkan kita tentang darah perjanjian. Tuhan janji ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengutus Musa. Tuhan janji lewat Musa kepada bangsa itu, aku akan bawa kamu keluar dari Mesir. Aku akan bawa kamu ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Lalu ada proses, Musa menghadap Firaun, ada tulah ke-1, Firaun tetap keras hatinya, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah ke-9. Lalu Tuhan bilang ada senjata rahasia, senjata pamungkas. Senjata terakhir keluar, ada kuasa. Maka Tuhan bilang, ambil domba. Setiap rumah ambil 1 domba. Sembelih dombanya. Bubuhkan di ambang pintu darahnya. Untuk rumah yang ada tanda darah tidak akan ada kutuk dan tulah, kata Tuhan. Saya ulang, untuk rumah yang ada tanda darah tidak ada tulah dan kutuk. Ini gak ada yang amin ya. Yang saya maksud adalah untuk rumah, tubuhmu bait. Yang ada tanda darah, tubuhmu jemaat Tiberias. Hidupmu ada darah Yesus, ada tanda darah. Alkitab yang bilang tidak akan ada tulah dan kutuk. Amin. Alkitab yang bilang. Lalu Alkitab bilang, dagingnya kamu ambil. Jangan
masak dengan cara yang lain kecuali dipanggang. Kenapa harus dipanggang? Karena ini sebuah nubuatan tentang domba Paskah yang sesungguhnya. Siapa? Yesus. 1 Korintus 5 ayat 7 bilang begini, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kenapa dipanggang? Gambaran menanggung api murka Allah. Di kayu salib, Yesus nggak berkata gini, aduh sakit, aduh nyeri, perih. Karena sakitnya itu nyeri, perih. Dagingnya tercabik-cabik. Tapi yang Yesus teriakkan di atas kayu salib sebelum perkataan sudah selesai, Yesus bilang, aku haus. Kenapa penting sekali perkataan Yesus ngomong aku haus? Padahal haus cuma sekali, tapi sakit berkali-kali. Dia nggak ngeluh tentang sakit, tapi haus dia harus ngomong. Supaya saudara sadar, di kayu salib Yesus dehidrasi tinggi karena Yesus menanggung api murka Allah. Tapi bedanya dengan persembahan yang dipersembahkan, anak domba yang dipersembahkan oleh Habel, api itu melahap. Oleh Elia, api itu melahap habis domba itu. Karena murkanya lebih besar dari dombanya. Tapi Yesus di kayu salib, korbannya itu Yesus lebih besar daripada murka. Jadi hari ini jangan bilang, Pak Pendeta saya terlalu berdosa, Pak Pendeta saya terlalu jahat, kayaknya saya nggak bisa diampuni. Saya mau bilang korban Yesus jauh lebih besar daripada murkanya. Jadi dosamu pasti diampuni waktu engkau datang sama Tuhan. Yang percaya bilang amin. Maka Yesus bilang aku haus. Jadi apa yang terjadi pada bangsa Israel itu gambaran tentang pengorbanan Yesus. Dan hari ini kita ingat semua dengan cara perjamuan kudus. Mereka bangsa Israel ketemu gambarannya. Saudara dan saya ketemu aslinya. Ya dompet saya ketinggalan lagi. Tadi saya udah mikir mau bawa dompet. Ada apa di dompet saya? Ada foto istri saya. Jadi saya mau kasih lihat. Nah kalau saya kasih lihat ada foto istri saya. Saudara ketemu fotonya doang istri saya. Tapi tahu bentuknya kayak gimana. Mukanya kayak gimana, rambutnya kayak gimana. Bisa ketemu. Itu fotonya doang. Nanti kalau saudara mau ketemu sesi 1 biasanya. Sesi 3-4 dia ada di Sentul. Nanti saudara ketemu aslinya. Saya mau gambarkan gini. Bangsa Israel hanya makan gambarannya. Ketemu fotonya doang. Kita ketemu aslinya. Tubuh darah Yesus. Mereka makan gambarannya. Mereka ketemu fotonya ada kuasa. Habis mereka makan, itulah itu terjadi. Ada kengerian di Mesir. Tangis di Mesir. Karena anak sulung Firaun mati. Anak sulung pengawal Firaun mati. Anak sulung orang-orang Mesir mati semua. Kecuali orang Israel. Di rumahnya ada tanda darah. Di rumahnya makan daging anak domba. Gak ada tulah, gak ada kutu. Apa yang terjadi selanjutnya? Alkitab bilang begini. Boleh Pak, baca Pak. Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 36 sampai 38. Ayat 36, dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dibunuhnya, ini peristiwa di malam itu. Setelah mereka makan domba Paskah, dibunuh semua anak sulung di Mesir. Mula kegagahan mereka ini bicara tentang buah gagahnya mereka tuh, kebanggaan mereka tuh anak sulung. Yang melanjutkan kerajaan gitu, yang melanjutkan nama baik gitu. Anak sulung mereka mati semua. Dibunuh oleh tulah itu. Tapi orang Israel gak ada yang mati. Orang Israel, ayat 37 bilang apa? Ayat 37, dituntutnya mereka keluar membawa perak dan emas. Sebentar, dituntun mereka keluar membawa apa? Perak dan emas. Jadi pagi itu, ya subuh-subuh dini hari, Firaun marah dan Firaun bilang, kalian keluar aja semua. Karena anak sulungnya mati. Keluar semua. Waktu mereka keluar, orang Mesir murah hati. Kasih emas, kasih perak. Bukan cuma emas perak, tapi di sini gambarkan emas perak saja. Emas, perak, kain ungu muda, kain ungu tua. Dikasih banyak perbendaharaan. Mereka budak. Tapi mereka keluar bukan sebagai budak. Setelah makan daging anak domba, mereka bukan lagi keluar seperti budak. Mereka keluar sebagai orang yang berkelimpahan. Mereka cuma makan gambarannya. Mereka cuma ketemu fotonya. Begitu kuasanya. Kemudian lanjut Pak.
Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Teks lain dalam terjemahan bahasa Indonesia, di antara mereka. Siapa di antara mereka? Dari yang kecil, yang muda, yang tua, yang manula. Karena yang keluar 2 juta orang. Tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit. Mereka keluar sehat. Setelah mereka makan daging domba Paskah. Mereka ketemu gambarannya, ketemu fotonya doang. Mereka mengalami kuasa. Saya suka kalimat berikutnya. Sebentar sebelum kalimat berikutnya, pemusik boleh dipanggil, dipersiapkan, minta nada di F. Ayat 38, orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar. Ini orang Mesir bersukacita, supaya saudara ngerti maksudnya. Orang Mesir bersukacita, orang Mesir lega. Udah deh mereka keluar aja deh, daripada terjadi sesuatu yang buruk lagi sama kita. Ini udah paling buruk nih, anak sulung kita mati. Udah deh lega deh kalau mereka keluar, lega. Karena orang Mesir, baca terus, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. tadinya mereka yang hormat sama orang Mesir, karena orang Mesir itu tuan mereka. Tapi malam mereka makan daging anak domba Paskah, mereka keluar sebagai orang yang penuh wibawa ilahi. Bangsa Israel menerima domba Paskah yang hanya gambaran, yang hanya fotonya. Saudara dan saya hari ini di Tiberias diajak terima yang aslinya, yaitu tubuh Tuhan, yaitu darah Tuhan. Kalau mereka terima fotonya, terima gambarannya, mereka keluar sebagai orang yang berkelimpahan. Mereka keluar sebagai orang yang sehat. Mereka keluar bukan menundukkan kepala, ketakutan atau minder. Mereka keluar penuh wibawa ilahi. Lebih lagi saudara yang hari ini, sebentar kita akan terima tubuh darah Tuhan. Saudara keluar sebagai orang yang berkelimpahan. Saudara keluar sebagai orang yang sehat. Saudara keluar sebagai orang yang penuh kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh sorak-sorai, boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Dan saya percaya orang-orang itu adalah orang-orang yang sedang duduk di depan saya. Amin. Saudara, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel menerima korban domba Paskah lalu keluar berkemenangan. Saudara, setiap hari perjamuan, hari ini kita terima perjamuan kudus, kita pun akan hidup dalam kemenangan Kristus. Saya simpulkan, kenapa perjamuan? Senjata rahasia di akhir zaman, di tengah dunia yang penuh dengan kekalahan. Waktu kita perjamuan, kita gak fokus sama diri kita, kita fokus sama Tuhan. Itu buat kita bersama menghadapi masa. Nah, waktu kita hadapi takdir, kita adalah orang-orang yang menang, bukan kalah. Waktu perjamuan, kita membungkam semua tuduhan. Pakar bilang susah hidup hari ini. No, itu kata pakar. Aku hidup bahagia hari ini karena anugerah Tuhan. Aku hidup bahagia dan dipelihara hari ini karena anugerah Tuhan. Karena ada darah yang berseru, ampuni. Karena ada darah yang berseru, pelihara, berkati. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Dan waktu kita perjamuan, kita mengaktifkan perjanjian